Seorang peserta pada sidang Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bersidang Selasa 12 Maret 2024 lalu di Jenewa, Swiss, namanya Bakre Wali Indiaye dari Senegal, mempertanyakan netralitas Presiden Jokowi dalam proses pemilu Indonesia yang diselenggarakan 14 Februari 2024 yang lalu. Secara spesifik, Ndiaye menyoroti keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah peraturan usia Capres dan Cawapres yang membolehkan Gibran anak sulung Jokowi menjadi salah satu Cawapres. Ndiaye juga mempertanyakan apakah pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah penting untuk menginvestigasi apakah para petinggi Indonesia atau highly ranked officials, termasuk Presiden, telah melakukan intervensi terhadap keputusan MK tersebut. February 2024, Indonesia held presidential elections. Campaigning took place in the aftermath of a last-minute court ruling that changed eligibility criteria, allowing the president's son to join the ticket of the front runners in the election. Di dalam negeri, kritikan Ndiaye ini mendapat respons yang berbeda dari dua kelompok yang berbeda. Kelompok pertama, pendukung Jokowi. Pendukung Jokowi merasa kritikan Ndiaye ini kurang tepat. Bahkan seorang caleg dari PSI, Adi Armando, mempertanyakan motif Ndiaye mengkritik Jokowi dan juga mempertanyakan sumber informasi yang digunakan Ndiaye tersebut. Dia itu sebetulnya membawa kepentingan apa ya? Mengapa dia sampai merasa perlu ya untuk menyampaikannya secara terbuka? Bapak ini dapat informasinya dari siapa ya? Narasumber yang dia gunakan itu apa? Apakah Kelompok yang kedua adalah penentang Jokowi. Menurut kelompok ini, kritikan yang disampaikan Ndiaye di sidang HAM PBB ini seharusnya merupakan tamparan berat bagi pemerintah Indonesia, karena hal ini akan berdampak negatif kepada Indonesia dalam jangka panjang. Kredibilitas Indonesia khususnya dalam hal penegakan hak asasi manusia akan menurun. Lebih spesifik, seorang politisi dari PDIP mengatakan, jika di Indonesia HAM masih bermasalah, bagaimana bisa dunia internasional mempercayai Indonesia manakala Indonesia menyuarakan HAM secara lantang, seperti yang dilakukan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi selama ini di forum-forum internasional. Harusnya menampar. Kita merasa tertampar di situ karena Bu Retno yang begitu gencar mengutuk soal genosida yang terjadi di Israel dan pelanggaran hak asasi manusia. Tapi kalau negara kita juga dianggap juga banyak sekali melakukan pelanggaran yang terkait dengan hak asasi manusia, tentunya nanti kredibilitas kita, integritas kita juga akan dipertanyakan. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa Prabowo Subianto masih memiliki utang masalah HAM di Indonesia. Hingga saat ini, kasus HAM yang melibatkan Prabowo belum diselesaikan, baik secara politis maupun secara hukum. Ada 12 kasus pelanggaran HAM berat yang sudah dikeluarkan mulai dari peristiwa 65, penembakan misterius, Talang Sari, penghilangan paksa sampai Wamena. Di luar sana menunggu banyak ibu-ibu, apakah Bapak bisa membantu menemukan di mana kuburnya yang hilang agar mereka bisa berziarah. Tiap 5 tahun kalau polling saya naik, ditanya lagi soal itu. Masalah HAM, jangan dipolitisasi, Mas Gan. Dengan hasil quick count maupun real count sementara dari KPU yang mengunggulkan Prabowo Gibran, dikabarkan bahwa telah banyak kepala negara atau pemerintahan asing yang telah memberi ucapan selamat kepada Prabowo. Namun hingga saat ini, belum ada kabar bahwa Amerika Serikat telah memberi ucapan selamat yang sama kepada Prabowo. Diketahui Amerika Serikat selama ini sangat intens memperhatikan pelaksanaan HAM di Indonesia, termasuk pelaksanaan HAM yang melibatkan Prabowo pada saat runtuhnya rezim Orde Baru pada akhir tahun 90-an. Sampai-sampai Prabowo pernah dicekal masuk ke Amerika Serikat. Misalnya pada tahun 2000, Amerika menolak visa Prabowo untuk masuk ke Amerika untuk menghadiri acara wisuda seorang putranya. Terlepas dari adanya anggapan bahwa Amerika Serikat hanya akan memberi ucapan selamat apabila sudah ada ketetapan dari KPU secara resmi siapa yang memenangi Pilpres 2024 ini, dua kondisi ini, yakni kritikan Ndiaye terhadap netralitas Jokowi di sidang HAM PBB dan belum adanya ucapan selamat dari Amerika Serikat kepada Prabowo, tak pelak menimbulkan tanda tanya di benak kita. Pertanyaannya adalah, bagaimana pemerintahan Prabowo nantinya bila benar-benar sudah dilantik menjadi presiden? Apakah kasus-kasus HAM yang melibatkan Prabowo akan menjadi batu sandungan dalam pemerintahannya? Dan bagaimana dengan pelaksanaan Pilpres 2024 yang diduga penuh kecurangan? Dan pihak aktivis HAM dari negara asing seperti Ndiaye dari Senegal ini menganggap bahwa pemilu Indonesia 2024 ini telah mengabaikan HAM, khususnya hak politik warga. Apakah ini juga akan menjadi batu sandungan bagi pemerintahan Prabowo? Mengingat Jokowi adalah pendukung Prabowo. Disebut-sebut bahwa kemenangan Prabowo adalah karena efek Jokowi. Diketahui pula
karena faktor putranya Gibran, Jokowi selama proses pemilu khususnya Pilpres sangat intens mengendorse pasangan nomor 02 yakni Prabowo Gibran. Kita sangat berharap bahwa isu HAM ini tidak akan mencuat ke permukaan secara signifikan selama pemerintahan Prabowo. Namun potensi Indonesia, terutama sumber daya alamnya, sangat menggiurkan bagi banyak pihak untuk dikuasai, termasuk oleh Amerika Serikat. Tidak hanya itu, letak geografis Indonesia pun sangat menggoda bagi pemimpin-pemimpin negara adidaya yang memiliki impian untuk menguasai dunia. Indonesia yang terletak di antara dua benua dan di antara dua samudra sangat menarik bagi pemimpin dunia seperti pemimpin Amerika Serikat. Indonesia dapat dijadikan sebagai sebuah strategi untuk menguasai dunia, misalnya dengan menempatkan pangkalan militernya di kawasan ini. Bukan tidak mungkin demi menguasai potensi Indonesia tersebut, isu-isu HAM akan dijadikan sebagai alat untuk menekan pemerintahan Prabowo nantinya. Dengan demikian, Prabowo akan bisa didikte dan tunduk kepada kemauan asing tersebut. Baiklah pemirsa, demikian diskusi kita kali ini. Kita berjumpa kembali pada video berikutnya. Thank you very much, goodbye and take care.